Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik yang saya hormati. Hadir bersama saya pada sore hari ini dalam konferensi pers atau press conference. Di sebelah kanan saya Bapak Olius Madesa, salah satu tim hukum saya dan juga keluarga dari Bu Ade. Di sebelah kiri saya Ibu Ade Suryani, sedangkan Saudara Rahmat Riyadi sedang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam rangka pengajuan balik yang kami lakukan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Teman-teman media yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, yang senantiasa selalu menyempatkan waktu untuk kita bersua muka, untuk berdialog dalam rangka penyampaian informasi yang konkret kepada masyarakat Indonesia dan mancanegara. Saudara-saudara, ini ada berapa yang live? Coba. Banyak bang. Baik. Sebagaimana informasi yang kami sampaikan, baik melalui saya secara langsung di Instagram saya maupun melalui penjelasan Ibu Ade Suryani di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau tim hukum saya, dalam hal ini Saudara Rahmat Riyadi dan kawan-kawan, bahwa saya sejak tanggal 21 September hari Senin 21 September 2025, kalau kita hitung posisi sekarang itu tanggal 10, berarti 19 hari yang lalu, betul ya? Hampir 3 minggu yang lalu memang saya Azman Arif Nasution alias Dr. Ran menderita sakit di bagian kepala, khususnya di syaraf penyeimbang. Yang syaraf dimaksud sangat mengganggu keseimbangan tubuh saya. Apakah ketika saya tidur untuk melihat pandangan ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri dan kanan, terutama yang kiri. Jadi di awal saya menganggap bahwa sakit ini adalah vertigo biasa, karena memang saya sudah hampir 5 tahun mengidap vertigo plus GERD atau MAH.
Sehingga sebelum saya ke rumah sakit Koja, Jakarta Utara, saya mencoba beristirahat 2 malam di kediaman saya di Jakarta Selatan. Dan ternyata hanya membaik sedikit. Maka kalau saudara-saudara ingat, pada waktu itu saya baru saja kembali dari Solo. Saya baru saja kembali dari Solo bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian saya mendeklarasikan kami Jokowi, Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Kemudian di-up oleh media nasional dan daerah, dan saya diundang ke salah satu TV swasta untuk dialog, dan posisi saya agak sedikit membaik. Jadi sebelum tanggal 21 itu, persisnya tanggal 19, itu memang sudah terasa ada gangguan di kepala saya, terutama bagian kiri. Saya muntah, kemudian penglihatan terganggu, mutar gitu ya, dan saya istirahat. Nah, agak membaik, dan pada waktu itu saya berpikir masih memungkinkan nggak kalau saya ini ikut di dialog televisi di Sabtu dimaksud, karena itu live. Alhamdulillah saya istirahat mulai dari subuh itu sampai dengan jam 4 sore. Jam 5 membaik sedikit, mandi, saya jalan ke studio, jam 7 dimulai. Nah, ketika dialog dimaksud, saya pun tidak begitu atraktif dan hanya menyampaikan pointers-pointersnya saja. Dan pulangnya ya saya masih merasa belum pulih, tetapi alhamdulillah masih bisa mengikuti acara secara live sampai di kediaman. Nah, besoknya itu barulah saya bilang ke Bu Ade, istri, dan anak saya, Dr. Rizka dan Dr. Anggi dan Bu Eli. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Koja. Kenapa ini saya jelaskan? Karena penting buat teman-teman sekalian, karena saya akan tidak lagi seatraktif dulu dalam membangun komunikasi sampai kesehatan saya benar-benar pulih. Nah, tanggal 21 September hari Senin, saya dan keluarga berangkat ke rumah sakit Koja. Nah, Bu Eli dan anak saya yang dokter itu berangkat dari Medan. Begitu sampai di rumah sakit Koja, saya langsung diperiksa dokter dan diperiksa semua. Karena memang saya sebelum ke rumah sakit Koja, jam 10 malam itu saya sudah puasa. Saya sudah puasa untuk melakukan general check-up. Maka dicek semua, gula, kemudian liver, kemudian apalagi CT scan kepala dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata setelah diperiksa semuanya alhamdulillah masih dalam batas normal, walaupun ada beberapa yang warning, tetapi ditemukan ada sedikit bercak di pembuluh darah otak saya. Nah, oleh dokter di rumah sakit Koja disebut dengan gangguan infak. Ada plak, ada gangguan di pembuluh darah yang membuat saya agak kaget. Ya, sebagai manusia kita agak was-was. Disebut dengan stroke infarct.
Jadi saya disebut terkena stroke infarct, tapi ringan. Langsung kepala saya bercabang nih. Gimana ceritanya? Saya stroke, saya baik-baik aja. Semua tangan, jari, mulut, apa semua kan. Nah, tetapi kita tidak mungkin juga berbantah-bantahan dengan dokter dimaksud kan. Karena itu adalah ahli syaraf dan ada juga penyakit dalam dan hasil CT scan dan alatnya baru. Nah, jadi kalau saya ditanya apakah rumah sakit daerah di Jakarta punya peralatan canggih dan bagus pelayanannya, saya akui bagus. Saya akui bagus. Alatnya baru dan mendengar saya terkena stroke infarct, maka saya diskusi dengan anak. Bagaimana menurut kalian sebagai dokter? Bu Ade juga yang bidan, ya koordinasi. Dan pada waktu itu saya berdiskusi dengan keluarga karena 23 September 2025 akan dibacakan putusan, maka otomatis saya tidak bisa ikut. Maka saya minta Saudara Rahmat untuk membuat surat penundaan. Dan itulah sebabnya 23 September saya tidak datang. Pertanyaan berikutnya, kenapa ke rumah sakit Koja? Rumah sakit umum daerah, kenapa tidak rumah sakit Siloam, rumah sakit mitra keluarga, yang dimana saya selalu berlangganan di situ, terutama Siloam, Simatupang, atau di MMC Kuningan? Karena ketika saya beberapa bulan yang lalu vertigo saya sakit, kumat, mulai dari Medan sampai dengan Jakarta. Waktu sidang, kalian tahu semua itu, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Koja sesuai dengan perintah dari majelis hakim dan permintaan jaksa penuntut umum. Dan ternyata di sana pada waktu itu memang saya benar-benar sakit dan akhirnya ditunda. Nah, ternyata pada tanggal 21 September dimaksud dinyatakan terkena stroke infarct. Mau tidak mau saya harus berpikir bagaimana pentingnya kesehatan saya. Dan ketika sidang ditunda, jaksa penuntut umum itu datang melihat saya ke rumah sakit. Dan semua percakapan saya dengan jaksa penuntut umum, terutama Pak Ari Sultan, itu ada. Jadi kalau ada yang ini ada bukti percakapan saya dengan beliau, jadi bukan membuka data pribadi ya, ini hanya sekedar menjelaskan. Ini komunikasi saya dengan beliau ini intens, ada. Dan ketika Pak Ari Sultan datang ke rumah sakit, ada di situ yang dampingi saya Bu Ade, ada juga anak saya Dr. Rizka, Bu Eli, Pak Oli Usman, Ibu Eli Danetti dan Rahmat. Dan di situ sudah saya beritahu, saya bilang, Adinda Ari, sepertinya saya harus ke Pineng untuk melakukan second opinion. Kenapa saya harus ke sana? Ya pertama saya tahu bahwa ya kalau boleh kita jujur, banyak orang sekarang banyak yang berobat ke luar negeri.
pikiran kita mungkin penangannya agak sedikit lebih baik. Yang kedua, anak saya juga minta untuk melakukan second opinion ke Pineng, dan itu sudah saya beritahu di awal. Silakan. Dan itu sudah saya beritahu di awal bahwa saya akan berangkat dan tidak ada masalah. Nah, maka saya sampaikan juga, seandainya ini membaik, mungkin saya bisa langsung nanti ikut sidang. Tapi kalau ini belum, saya harus berangkat. Maka intens komunikasi kita, karena itulah Rahmat ketika preskon di gedung PN Jakarta Utara itu dia menyampaikan bahwa sampai Rahmat bersumpah ya, bahwa betul memang saya sakit dan minta izin. Nah, karena posisi sakit saya tidak berkurang, maka saya putuskan berangkat ke Pineng. Dan staf saya mengantar surat ke kejaksaan dan ketua majelis. Nah, dan saya berangkat ke Pineng. Sesampainya di Pineng itu hari Jumat sore, kami sampai di Rumah Sakit Island Hospital Pineng. Itu posisi pasien sudah full, sehingga saya diminta untuk datang pada hari Sabtu. Dan hari Sabtu pun kita harus datang jam 5 subuh untuk melakukan registrasi dan ambil nomor antri. Jam 5 subuh di Pineng berarti jam 4 subuh di Jakarta. Sampai jam 5, sampai di sana itu orang sudah puluhan ngantri. Dan saya tahu Pineng karena saya kuliah di sana S2 S3, saya paham. Maka kita ikut, dan Sabtu saya diperiksa, kemudian hasilnya diambil hari Senin. Hari Senin baru bisa dilihat hasil dan pengobatannya. Otomatis hari Selasa saya nggak bisa ikut. Tanggal 30 yang disampaikan majelis penundaan 1 minggu itu, otomatis saya nggak bisa datang tanggal 30 September. Nah, ternyata jaksa, hakim berpendapat lain dan akhirnya diputus pada hari itu. Pertanyaannya, apakah saya keberatan dengan putusan itu? Jawabnya tidak. Apakah saya kecewa kepada kejaksaan? Jawabnya tidak. Nah, lalu bagaimana sikap saya? Ya, pertama, bagi saya kesehatan itu nomor 1. Yang kedua, saya punya data bahwa saya berkomunikasi. Kalau diperlukan, apakah benar Rasman komunikasi dengan JPU? Ya. Dan di sini malah disebut turut prihatin. Tetapi meskipun demikian, tidak tepat lagi saatnya saya berbantah-bantahan. Saya kira proses persidangan yang melelahkan 8 bulan sudah selesai. Mungkin dari pihak hakim ketua kan bilang bahwasannya direkomendasikan ke Rumah Sakit Polri ya, yang dari RSUD pas lagi penundaan itu. Iya. Penundaan sidang. Kenapa nggak ke RS Polri aja gitu? Karena kan tadi kan sempat menyebutkan alasan ke Rumah Sakit Penang. Kenapa nggak langsung memenuhi gitu dari saran dari hakim ketua ke Rumah Sakit Polri? Baik. Begini. Saya berpikir ini Rumah Sakit Polri, saya udah pernah di sana juga dulu. Terus ini Rumah Sakit Koja. Terus saya udah diskusi dengan JPU.
Ya, itu yang saya nggak mau debatkan lagi kan. Nah, lalu kalau seandainya kalian dikatakan stroke infarct, sementara kita tahu stroke ini kalau dia sekali, selalunya 2-3 kali datang, akan berulang. Bagaimana nggak panik saya? Dan keluarga juga. Saya berpikir diskusi, konsultasi, ya kan kalau ke rumah sakit Polri kan sebelumnya saya disuruh ke rumah sakit Koja. Katanya harus diurus rumah sakit pemerintah. Kalau di rumah sakit swasta nanti takut saya atur-atur dokter. Mana bisa dokter kita atur-atur? Mereka punya sumpah. Maka saya berangkat ke sana. Dan ternyata hakim memutus tanpa kehadiran saya, walaupun itu bisa diperdebatkan. Apakah memenuhi untuk saya bisa divonis tanpa kehadiran saya, absensia? Enggak, saya sudah tanya, tapi enggak ada guna juga saya perdebatkan. Karena itu, itulah keputusan kami keluarga, saya berangkat, dan ternyata hasil Pineng berbeda dengan hasil Jakarta. Kan, coba saya tanya Anda, di Pineng saya disuruh pakai MRI, bukan CT scan lagi. Periksa semua, cek. Pineng mengatakan no stroke. Jakarta mengatakan stroke infarct. Tapi pertanyaannya, apakah saya akan salahkan dokter Jakarta? Enggak. Apakah akan saya anggap Pineng yang paling benar? Enggak. Tapi second opinion ini penting bagi saya. Sehingga ketika saya bertemu dengan dokter Terawan, saya sudah sampaikan di Instagram saya bahwa pendapat dokter Terawan dengan dokter Pineng itu hampir bersamaan. Tapi ada juga benarnya rumah sakit Koja bahwa ada sedikit gangguan di pembuluh darah saya. Poin yang ini sama. Nah sekarang kalau Anda terkena stroke infarct diberitahu begitu, jangankan ke Pineng, ke Amerika Anda terbang itu. Dan itulah yang menyebabkan saya pergi ke sana. Dan setelah ditangani dokter, alhamdulillah diperiksa semuanya, dikasih obat, saya bisa mulai membaik hari ini 80% setelah penanganan dokter kombinasi Jakarta, Pineng, dan dokter Terawan. Jadi saya kemarin sudah diinjek sekali, nanti akan ada 2 kali lagi, dan lain-lain dan lain-lain. Ya intinya bahwa kenapa sakit? Wah, apa ini karena perang sama hormon? Enggak. Karena, nah itu tadi, yang sama itu pendapatnya adalah plek hitam yang ada di pembuluh darah otak saya itu sudah lama. Jadi bukan serangan yang baru. Nah itu sama pendapatnya, baik Pineng baik Jakarta. Karena kalau dia baru, pasti gejalanya ada di saya. Ini lama. Dan penyebabnya diantaranya adalah terkena perokok pasif, bukan perokok. Jadi saya ini ada 2, ada timoma karena perokok pasif ternyata bisa juga menyerang ke otak. Perokok pasif. Memang saya bergaul dengan teman-teman yang banyak merokok di ruangan, tapi saya tidak merokok. Bagaimana cara saya menghindar sekarang? Kan sulit. Nah salah satu teman saya yang selalu bergaul merokok samping saya udah beritahu. Paling saya datang sebentar, saya pergi lagi, atau saya pakai masker, saya cabut. Nah salah satu poinnya itu. Jadi yang kedua, pola makan. Ya memang saya kan gemuk, tapi gemuk saya ini, supaya kalian jangan salah, ini 3 tahun terakhir. Sejak COVID, karena semua imun ditingkatkan, saya pergi ke Medan 4 bulan, terus saya makan, naik 30 kilo. Nah sekarang alhamdulillah dengan begini, pola makan dirubah, pola tidur dirubah, pola kerja dirubah, sudah turun 6 kilo. Ya mudah-mudahan nanti membaik dan bisa kelihatan lagi lehernya, supaya lebih ganteng kayak dulu.
Saya heran orang kok bahas-bahas leher saya, bahasin istri saya aja nggak bahas saya, kok bahas-bahas itu. Tapi sudahlah, saya kira mari kita dewasa, oke?